Selamat pagi, yang terhormat Bapak atau Ibu Sekretaris Sidang, yang terhormat dosen penguji pertama, yang terhormat dosen penguji kedua, yang terhormat dosen penguji tiga, sekaligus dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Diki Anggita Prasetya dengan NIM 62114150998. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Modifikasi Alat Ketepatan Tendangan Depan untuk Atlet Pemula Pencak Silat UNES, Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Latar belakang: pencak silat merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dilestarikan. Peralatan olahraga pencak silat di Indonesia, khususnya di kota Semarang, sangat terbatas, di mana peralatan pencak silat untuk tendangan depan belum diproduksi sehingga alat untuk tendangan depan tidak terjangkau di khalayak umum. Maka dari itu, peneliti ingin menciptakan sebuah alat ketepatan tendangan depan pencak silat. Ingin menciptakan sebuah alat ketepatan tendangan depan pencak silat, di mana alat tersebut dapat menunjang atlet pemula agar tendangannya lebih terarah ke target. Identifikasi masalah. Dari pengamatan peneliti pencak silat belum memberikan metode bersifat khusus untuk meningkatkan ketepatan tendangan depan. Keterbatasan peralatan di tempat latihan, dan yang terakhir, belum adanya alat untuk meningkatkan ketepatan tendangan depan. Adapun pembatasan masalah, supaya permasalahan yang diteliti tidak meluas dan terfokus, maka adanya batasan masalah yang akan diteliti, yaitu tentang modifikasi alat ketepatan tendangan depan pencak silat. Rumusan masalah: bagaimana modifikasi alat ketepatan tendangan depan pencak silat? Bagaimana ketepatan alat tendangan depan pencak silat? Bagaimana respon atlet pemula saat menggunakan alat ketepatan tendangan depan? Tujuan penelitian: untuk menghasilkan alat ketepatan tendangan depan pencak silat, untuk mengetahui ketepatan tendangan depan pencak silat, untuk mengetahui respon atlet pemula saat menggunakan alat ketepatan tendangan depan pencak silat. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, memberikan masukan pengetahuan tentang pengembangan modifikasi alat ketepatan tendangan depan cabang olahraga pencak silat. Penelitian ini bermanfaat untuk menyempurnakan sebuah alat yang telah ada, khususnya di bidang olahraga pencak silat. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan modifikasi alat ketepatan tendangan depan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Manfaat praktis yang pertama, bagi pelatih dapat meningkatkan ketepatan tendangan depan bagi anak didiknya. Yang kedua, bagi atlet pemula memudahkan untuk berlatih ketepatan tendangan depan. Dan yang terakhir, bagi penulis dapat memberikan pengetahuan tentang latihan ketepatan tendangan depan. Kajian teori. Apa itu pencak silat? Pencak silat berasal dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pencak yang berarti gerak dasar bela diri yang terikat dengan peraturan. Silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber pada kerohanian. Adapun peralatan-peralatan dan perlengkapan pencak silat: yang pertama, pakaian silat; yang kedua, body protector; yang ketiga, pelindung kemaluan; keempat, deker pelindung kaki; kelima, gelanggang; dan yang terakhir, target atau samsak. Teknik dasar pencak silat: yang pertama, pukulan; yang kedua, tendangan; ketiga, elakan; keempat, sikutan; kelima, lututan; keenam, tangkapan; ketujuh, kuncian; kedelapan, tangkisan; dan yang terakhir, 9, jatuhan. Apa itu modifikasi? Modifikasi adalah perubahan keadaan, dapat berupa bentuk, isi, fungsi, cara penggunaan, dan manfaat tanpa sepenuhnya menghilangkan aslinya.
Peneliti akan memodifikasi sebuah alat ketepatan tendangan depan pencaksilat yang berbahan dasar besi dan kayu dengan desain seperti kursi, tetapi dapat diatur tinggi dan pendek target. Selain itu, alat tersebut juga bisa dibawa kemanapun dengan tujuan agar mudah saat digunakan. Dengan alat ini, diharapkan atlet lebih unggul dalam ketepatan tendangan depan saat menyerang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau sering disebut Research and Development atau R&D. Penelitian Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian pengembangan ini akan menghasilkan produk yang berupa alat ketepatan tendangan depan untuk atlet pemula cabang olahraga pencaksilat yang diberi nama alat ketepatan tendangan depan. Adapun prosedur pengembangannya, potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan yang terakhir pembuatan produk massal. Uji coba produk ada dua. Yang pertama, uji coba kecil. Sampel atau subjek uji coba kelompok kecil diambil dari 7 atlet pemula pencaksilat bersaing diri di SMA Negeri 10 Semarang. Uji coba dengan tendangan depan sasaran box target yang telah disediakan. Atlet pemula melakukan latihan tendangan depan pencaksilat, lalu diberikan angket untuk mengetahui kualitas produk yang dimodifikasi. Dari hasil uji coba kecil diperoleh skor rata-rata yaitu 3,94 dengan persentase 80% dan dalam kategori baik. Yang kedua, uji coba besar. Produk yang telah direvisi akan kembali diuji cobakan kepada kelompok besar yaitu 12 atlet pemula pencaksilat bersaing diri UNES. Atlet pemula melakukan latihan tendangan depan pencaksilat, lalu diberikan angket untuk mengetahui kualitas produk yang dimodifikasi. Dari hasil uji coba besar diperoleh skor rata-rata yaitu 4,43 dengan persentase 88% dan dalam kategori sangat baik. Spesifikasi produk. Produk ini menggunakan bahan alat yaitu besi hollow, panjang alat 60 cm, lebar alat 60 cm, diameter besi 3x3 cm, ketebalan besi 2 mm, bahan palang kayu pohon asam. Nama alatnya FKA atau Front Kick Accuracy. Adapun perbandingan produk sebelum dan sesudah. Produk sebelum yaitu seperti kursi, memang kursi berbahan dasar dari kayu jati. Kursi memiliki diameter ketebalan 3x5 cm. Kursi memiliki tinggi 80 cm. Kursi memiliki berat 7 kg. Produk sesudah. Produk terbuat dari besi hollow. Produk memiliki diameter ketebalan bahan 2 mm. Produk memiliki diameter luas 3x3 cm. Produk memiliki berat 4,5 kg. Produk memiliki lebar 60 cm dan tinggi dapat diatur. Yang terakhir, terdapat nama pada setiap sisi produk. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan alat ketepatan tendangan depan pencaksilat untuk atlet pemula yang dapat digunakan untuk latihan tendangan depan pencaksilat. Modifikasi alat ketepatan tendangan depan pencaksilat untuk atlet pemula ini memiliki ketepatan tendangan depan yang sudah dicobakan mendapat hasil sebanyak 83%. Modifikasi alat ketepatan tendangan depan pencaksilat mendapatkan respon yang sangat baik untuk atlet pemula pencaksilat sebanyak 88,60%. Saran. Produk alat ketepatan tendangan depan pencaksilat pemula
produk alat ketepatan tendangan depan atlet pemula pencak silat. Selain untuk tendangan depan, bisa juga untuk tendangan samping dan tendangan belakang. Perlu perbaikan mengenai kerapian produk. Untuk penelitian selanjutnya, perlu pengembangan pada alat ketepatan tendangan depan pencak silat, yaitu untuk menggunakan besi yang berdiameter 3 cm, menggunakan besi bulat dan menggunakan drat. Adapun dokumentasi, ini saat peneliti mendokumentasikan uji coba kecil. Peneliti menjelaskan produk alat ketepatan tendangan depan atau FKA pada uji coba kecil. Percobaan produk alat ketepatan tendangan depan atau FKA pada responden uji coba besar. Proses pembuatan. Adapun pengelasan, pengeburan, pemotongan alat, dan perakitan. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan di sidang kali ini. Bila mana ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Sekretaris dan para dosen penguji, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi.